Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2B akan menjelaskan terkait dengan materi molecular docking. Yang kali ini kita menggunakan software, salah satunya itu ada MOA dan beberapa website-website yang akan digunakan. Nah, untuk tahapnya sendiri itu yang pertama kita akan mendownload si sequence yang akan kita lakukan docking. Yang pertama itu adalah kita download satu QKM di website RSCB PDB. Kita klik download files pada bagian kanan atas dalam bentuk PDB format. Selanjutnya kita akan mendownload senyawa molekuler yang akan kita ujikan kepada bagian dari satu QKM ini. Yaitu kami dari kelompok 2 mendapat bagian quercetin. Kita klikkan pada bagian search yaitu quercetin. Klik bagian pertama dan kita download pada bagian kanan atas dalam format 3D Conformer dalam format SDF. Kita klik save. Nah, setelahnya itu ada langkah selanjutnya yang kali ini akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada Ajis, silakan. Setelah kita menentukan protein dan senyawa yang akan kita docking, selanjutnya itu kita akan menganalisis dari senyawa yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita cari bagian chronicle smile. Ini bagian chronicle smile. Itu di bagian name dan identifier. Kita salin. Untuk melihat kelayakan dari senyawa yang kita gunakan, kita menggunakan website yang namanya Why2Drug. Website ini online dan untuk pertama kali kita harus registrasi supaya bisa menggunakan website tersebut. Pertama kita klik predict new compound. Kita pilih bagian smile dan kopikan di sini yang bagian chronicle component tadi. Get prediction. Di sini kita pilih pH-nya besar dari 0,7. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini fungsi dari senyawa yang kita gunakan. Fungsi dari quercetin itu ada sebagai member integrity agonist dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu kita
Gunanya di sini kita mengetahui fungsi dari senyawa yang mau kita cari, itu untuk melihat bagian atau fungsi yang mau kita cari. Selanjutnya itu untuk analisis lebih lanjut kita menggunakan website namanya Swiss Unmap. Kita kopikan bagian kronikal tadi. Lanjut di kita run saja. Tunggu beberapa saat. Baik, seperti inilah kira-kira hasil dari senyawa yang kita gunakan. Dan di mana di sini kita dapat melihat bagian dari smell yang kita kopikan tadi, formulanya ada berat molekulnya atom. Dan di sini yang perlu kita perhatikan itu bagian Lipinski ini, yang mana berat dari senyawa yang bisa berikatan dengan protein di tubuh itu kurang dari 500. Dan dimana kita lihat di sini berat dari senyawa korset ini kurang dari 500. Begitulah kira-kira analisis yang dapat kita lihat menggunakan way to drug dan SUSAPME. Selanjutnya itu kita akan menggunakan MOE untuk melakukan docking. Baik, terima kasih kepada Ajis. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan molecular docking ini akan dijelaskan oleh Cila. Kepada Cila, disilakan. Baik, terima kasih pada Afi. Selanjutnya itu masuk pada metode preparasi untuk protein target dan senyawa uji. Pertama kita buka aplikasi MOE. Lalu ditarik bagian file yang sudah di-download di PDB tadi ke dalam aplikasi MOE. Lalu untuk menghilangkan molekul air agar spesifikasi ikatan antara ligan dan reseptornya lebih kuat, maka kita klik bagian ignore di ignore water.
lalu klik OK. Untuk mengubah latar dari tampilan kita, bisa diklik bagian gambar di sebelah kanan bawah dan diklik bagian standar white. Nah, setelah ini untuk preparasi, kita klik bagian quick dan pojok atas. Lalu klik OK, maka akan ditampilkan di layar seperti ini. Jadi hasil preparasi kita akan selesai jika tulisan di bagian sebelah kiri atas itu akan hilang. Nah, untuk melihat lembar kerja kita atau sampai mana pekerjaan kita, itu bisa diklik pada bagian SVL di kanan atas. Jadi saat ini yang kita lakukan itu menunggu hingga preparasinya selesai. Nah, jika sudah selesai, bisa kita simpan file yang sudah selesai dipreparasi. Klik file, lalu pilih save. Mungkin di bagian nama file ini bisa kita bikin hasil preparasi 1 KM. Lalu klik bagian OK. Tunggu dulu, Jess. Nah, jadi setelah kita save hasil preparasi dari protein target, selanjutnya yaitu kita melakukan preparasi pada senyawa uji. Yang pertama kita klik bagian file, lalu pilih close. Nah, selanjutnya kita buka hasil download dari senyawa uji yang sudah kita download tadi. Nggak yang itu. Selanjutnya itu kita buka file dari senyawa uji yang sudah kita download sebelumnya. Lalu pilih bagian compute. Dan dipilih bagian energi minimize. Nah, jadi di sini kita klik bagian force file. Klik bagian force file. Yang itu jasa. Nah. Lalu setelah kita klik bagian force file itu, kita klik di fix charge. Fix charge.
Nah, jika sudah, bisa langsung kita close. Selanjutnya itu untuk gradien, kita ubah menjadi 0,001. Lalu pilih OK. Nah, maka untuk preparasi senyawa uji ini sudah selesai. Jadi perbedaannya dengan preparasi protein target ini, kita tidak perlu mengklik bagian quick prep. Jadi bagian ini sudah bisa kita simpan dengan klik file. Dan untuk nama filenya mungkin bisa dibikin hasil preparasi senyawa uji. Oke, mungkin sekian dari penyampaian dari saya mengenai preparasi protein target dan senyawa uji. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cila. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk pengaplikasian docking yang kali ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, disilakan. Baik, terima kasih Afi atas kesempatannya. Mungkin kita langsung saja membuka file hasil dari preparasi protein yang telah kita lakukan sebelumnya di aplikasi Moe. Nah, selanjutnya kita bisa klik bagian compute. Dan untuk melakukan docking itu kita klik di bagian dock di bawah site finder. Nah, di bagian ini, di bagian ligand itu kita input hasil preparasi dari senyawa tadi, yaitu senyawa quercetin. Yang bawah nggak sih, Zis? Yang preparasi, Zis? Lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita input hasil preparasi dari senyawa tadi, kita klik run. Nah, sebelum klik run itu kita isikan dulu outputnya dengan menyimpan file tersebut dengan format MDB. Nggak bisa diklik ini ya. Nggak bisa disimpan. Kayaknya, coba lu coba ini lu.
Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat di bagian tabel sebelah kanan. Mungkin bisa dimaksimalis. Nah, tadi kan kita memilih ulangannya itu ada 5. Di sini kita lihat dulu nilai RMSD-nya. Nah, ini hasil dari dosen kita lakukan, di mana ulangannya itu ada 5. Dan untuk nilainya itu kita mengambil RMSD yang kurang dari 2. Itu yang dianjurkan. Dan untuk nilai scoringnya itu nilai yang semakin kecil atau semakin negatif. Nah, untuk nilai RMSD itu di mana dia semakin terendah itu semakin mendekati benar docking yang telah kita lakukan. Dan untuk scoring itu di mana semakin kecil atau semakin negatif itu artinya semakin kuat ikatan dan dekat dengan sisi aktif. Nah, itu merupakan hasil docking. Untuk selanjutnya kita lakukan ligand interaction. Mungkin kita bisa close dulu. Setelah kita open proteinnya, kita compute dan klik ligand interaction. Dan ini hasil dari interaksi ligannya. Nah, untuk di bagian option itu kita pilih 2D contact style dan akan ditampilkan distance dan energi. Mungkin kita bisa langsung centang bagian distance dan energinya. Nah, nantinya itu akan muncul hasil dari jaraknya ataupun dari energinya. Dan di sini ada beberapa interaksi. Yang pertama itu ada ikatan hidrogen, di mana ikatan ini itu antara molekul-molekul yang mengandung atom hidrogen. Itu ditandai dengan garis putus-putus. Itu contohnya ada glutamin yang di bagian kanan, ada fenilalanin dan juga histidin. Sedangkan molekul-molekul yang tidak ada garis putus-putus itu menandakan adanya ikatan hidrofobik atau asam amino. Contohnya ada lutidin dan lain-lain. Nah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada Vanessa atas penjelasannya. Demikianlah penjelasan kita terkait dengan molecular docking. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.